This video is sponsored by myself. Saya berhenti berekspektasi karena saya lelah ketika hasilnya enggak sesuai dengan ekspektasi saya. Tentunya saya yang berhenti berekspektasi ini datang ketika saya tuh udah berusaha semaksimal mungkin. Kalau kata orang Sunda mah ngabebelaan, bela-belain, berusaha semaksimal mungkin tapi hasilnya enggak sesuai dengan ekspektasi yang saya harapkan. Karena normal dong kalau misalkan usaha kita udah keras, usaha kita udah tinggi, terus ekspektasi kita tinggi, itu normal. Yang nggak normal adalah ketika usaha kita nggak tinggi tapi ekspektasi kita malah tinggi. Itu nggak normal, itu nggak tahu diri. Ya pasti ada aja gitulah yang beruntung mah, tapi kan beruntung nggak datang setiap saat. Saya juga mikir beruntung itu datang kalau misalkan kita udah berusaha keras. Misal dalam permainan sepak bola nggak ada gol kemenangan nih. Nah akhirnya di menit 90 di injury time ada set play terakhir, tapi karena udah capek jadi pemain yang nendang ini pemainnya nendangnya agak ngasal tapi masuk. Beruntung. Nah beruntung itu datangnya karena kita udah kerja keras juga. Teman-teman pernah nggak sih ngalamin situasi di mana kita udah berusaha keras terus hasilnya nggak sesuai dengan ekspektasi kita kecewa? Pernah dong. Terus di lain waktu kejadian hal persis yang sama, tapi logikanya teman-teman harus ngejauhin dong. Karena yang dulu itu kejadiannya nggak sesuai dengan ekspektasi teman-teman, harusnya dijauhin. Tapi teman-teman malah diterusin. Alasannya apa? Coba lagi deh. Udah, nggak boleh nyerah. Penasaran. Tapi hasilnya gagal juga. Hanya kalau misalkan sekali dua kali mah ya nggak masalah lah buat buat pembelajaran. Tapi kalau misalkan keseringan itu kan kayak lingkaran setan, teman-teman bakal stuck dan terjerumus gitu aja. Mungkin kalau misalkan ekspektasi kita runtuh itu sebenarnya itu diperingatkan oleh Tuhan, kayak itu nggak baik buat kita. Tuhan tuh bilang, udah ini nggak baik buat kamu, udah jauhin. Tapi kita masih keras kepala dengan alasan coba lagi, masih penasaran, udah nggak boleh nyerah, terus diterusin nih. Nah kecewa. Terus mungkin Tuhan ketawa bilang gitulah, tuh kan udah dibilang, ngeyel sih. Itu kayaknya sering banget terjadi nggak sih? Contohnya mah kita mengejar orang yang sebenarnya nggak baik buat kita. Orang ini baik tapi nggak baik buat kita. Tapi sama kita kekeh masih terus dikejar dengan alasan perjuangan cinta. Tapi nggak berhasil. Padahal ya itu mah emang bukan buat kita aja. Tapi di sisi lain sebenarnya kita ada loh dipersiapkan oleh orang yang baik buat kita. Tapi kita nggak ngelihat ke situ karena hanya fokus ke sini dengan alasan tadi coba lagi dan perjuangan cinta. Saya pun sering ngalamin itu sih. Maksudnya bukan soal cinta ya, tentang pengabaian peringatan, tentang mengabaikan peringatan itu. Terus apa titik balik di mana saya mulai berhenti berekspektasi kayak judul video ini? Tapi ini soal berekspektasi ya. Ini hubungan antar manusia aja, bukan hubungan antar Tuhan sama manusia aja. Titik baliknya adalah ketika saya baca buku Filosofi Teras dari Om Henry Manampiring. Buku ini tuh sebenarnya saya udah singgung buku ini di video 2020 tahun bersyukur. Jadi ini tuh buku tentang filsafat stoicism. Jadi apa ya, intinya yang saya dapatin itu kayak mengendalikan emosi negatif kita gitu. Walaupun buku ini tebel gitu dan kayak berat banget soal filsafat, tapi Om Henry Manampiring itu nyampainnya sebagai jembatan antara filsafat ke kita. Kan si Om Henry Manampiring itu jembatannya kayak relatable banget buat kita. Coba deh teman-teman juga baca kalau misalkan yang mau mengendalikan emosi negatif atau soal ekspektasi ini. Karena di buku ini tuh dijelaskan ada yang namanya dikotomi kendali. Nah apa sih dikotomi kendali ini? Gini, dalam hidup ini, segala aspek dalam hidup ini dibagi dua. Ada yang dalam kendali kita, ada yang di luar kendali kita. Nah apa sih yang dalam kendali kita? Yang dalam kendali kita mah ya diri kita, sikap kita, pola pikir kita, mindset, perilaku, kayak Hai Twips, hari ini aku mau makan apa nih? Nah itu dalam kendali kita sebenarnya mah, kita mau makan apa nggak perlu nanya ke rakyat Twitter. Terus yang di luar kendali kita kayak
kondisi ekonomi, kemacetan, cuaca, terus sahabat kita mau nikah tanggal berapa, orang yang kita follow di Instagram mau buat story dan postingan apa, itu semua di luar kendali kita. Ketika dikaitkan dengan perekspektasian ini, secara langsung kita tuh berurusan dengan hal yang di luar kendali kita gitu loh. Contohnya apa? Paling sering kita suka ke seseorang, kita PDKT, kita ngechat. Nah, kita udah kayak sedikit perjuangan lah, tapi orang itu nggak ngebales chat kita atau kayak menandakan nggak suka ke kita gitu loh. Nah, yang dalam kendali kita apa sih? Ya keinginan kita buat ngechat ke orang itu. Yang di luar kendali kita ya orang itu suka enggaknya ke kita, dia mau ngebales chat ke kita, itu di luar kendali kita. Tapi kita kecewa karena kita tuh terlalu mengattach, kita tuh terlalu menautkan ekspektasi kita ke hal yang di luar kendali kita. Kan agak aneh, apalagi soal cinta. Makanya setelah baca buku ini tuh saya seperti tercerahkan gitu loh. Nah, di buku ini juga sebenarnya dijelasin bahwa kita tuh bisa loh punya mindset negative thinking, tapi bukan berarti menjerumuskan. Gini maksudnya, ini tuh berfungsi agar kita nggak kaget kalau misalkan ada hal yang negatif atau hal yang buruk datang ke kita. Contohnya, kita mau berangkat kerja. Nah, kita tuh pasang pola pikir negatif ini. Bakal macet. Si bos bakal ngomel-ngomel lagi tentang revisian, minta revisi gitu loh. Pas kejadian nih, di jalan, macet. Kita nggak kaget karena, kan gue udah tahu bakal macet. Nah, ya kan? Tapi kalau misalkan nggak macet, kita bakal lebih happy. Karena masa sih kita happy kepada hal yang negatif? Kita bakal lebih happy. Terus kita bakal lebih happy kalau misalkan si bos ternyata nggak minta revisian, padahal kita udah ngira si bos ini bakal minta revisian. Kita tuh kecewa karena kita terlalu mengattach ke hal yang di luar kendali kita. Padahal sebenarnya ya kita fokus aja ke hal yang dikendalikan oleh kita. Kalau misalkan kalau misalkan nggak kejadian, ya udah, itu mah kan ya di luar kendali kita. Kayak perkataan, nggak apa-apa kalau misalkan lu nggak bisa dapat hasilnya, at least lu bisa dapat nilai-nilai dari proses yang lu jalanin gitu loh. Bukan berarti saya yang berhenti berekspektasi ini juga ngebuat usaha saya jadi nggak maksimal atau totally different gitu, karena ya saya masih percaya kalau misalkan hasil nggak akan mengkhianati perjuangan usaha. Tapi ada kadang masa atau waktu di mana yang tadi saya bilang, Tuhan itu memperingatkan kita dengan supaya kita ngejauh karena itu nggak baik buat kita. Tapi kan itu Tuhan pasti baik. Nah kan Tuhan juga sayang ke kita. Tuhan yang maha penyayang ini nggak mau dong ngebiarin ciptaannya yang udah usaha maksimal tapi nggak dikasih hasil yang maksimal juga. Ya udah, sabar, nikmati prosesnya. Terus sadar diri kalau misalkan ada hal yang di luar kendali kita, ya jadilah diri sendiri aja, jadilah versi terbaik dari diri sendiri. Saat kamu memanah, pilihlah untuk mengenai sasaran, tapi jangan terlalu berharap anak panah itu selalu mengenai sasaran, karena yang tadi kita bahas banyak hal yang di luar kendali kita. Dan kita nggak terus-terusan bisa ngontrol mereka. Ya kenapa kita nggak bisa ngontrol dan maksimalin hal-hal yang bisa dalam kendali kita aja gitu. Saya itu aja buat video gatal kali ini. Question of the day-nya, teman-teman masih berekspektasi nggak? Maksudnya ekspektasi itu bagus, maksudnya normal gitu loh. Kita bisa set our goal gitu, tapi yang nggak baik itu efeknya. Ketika ekspektasinya runtuh, kita kecewa. Nah, itu yang difokuskan di sini. Kalau misalkan ekspektasi kita, kalau misalkan hasilnya nggak sesuai dengan ekspektasi kita, ya udah gitu loh. Karena sadar diri tadi gitu. Kayak belibet nggak sih? Kayak makin belibet gitu. Terima kasih buat teman-teman yang telah mampir. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Thank you so much for watching, and I'll see you when I'm feeling happy.